Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nigma Nur Koiria dengan NIM A22122022 dari kelas E. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas struktur hewan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem rangka dan sistem pencernaan pada hewan. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu sistem rangka. Apa sih sebenarnya sistem rangka itu? Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan fungsi fisik terhadap makhluk hidup. Nah, fungsi dari sistem rangka ini ada beberapa dari fungsi dari sistem rangka. Yang pertama yaitu untuk memberikan fungsi fisik pada makhluk hidup, untuk melindungi organ-organ vital pada tubuh makhluk hidup, untuk tempat menahan dan menegakkan tubuh, untuk tempat melekatnya otot, untuk tempat penyimpanan zat-zat kapur, dan lain sebagainya. Lalu, jenis-jenis rangka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada exoskeleton dan endoskeleton. Nah, exoskeleton ini merupakan sistem rangka bagian luar tubuh makhluk hidup. Nah, biasanya terdapat di hewan invertebrata pada tingkatan rendah itu kecuali protozoa, lalu pada tingkatan tinggi kecuali filum moluska. Lalu pada endoskeleton ini merupakan sistem rangka yang berada di dalam tubuh makhluk hidup. Ini terdapat di seluruh tubuh vertebrata. Selanjutnya, sistem rangka ini terbagi menjadi dua, yaitu rangka sumbu atau rangka aksial. Nah, rangka aksial ini contohnya tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Lalu rangka apendikular atau rangka anggota ini merupakan gelang bahu dan rangka anggota bagian depan, lalu gelang pinggul dan merupakan rangka anggota bagian belakang. Lalu bagaimana sih sistem rangka pada hewan Pisces? Nah, sistem rangka pada hewan Pisces ini merupakan interaksi antara sistem rangka dengan sistem otot dan merupakan evolusi dari adaptasi dengan lingkungannya. Lalu ini terbagi menjadi dua, yaitu apiksial dan sistem rangka pada Pisces ini terbagi menjadi dua, yaitu aksial dan apendikular. Lalu selanjutnya sistem rangka pada Aves. Nah, sistem rangka pada Aves ini ada beberapa, yaitu tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, baru tuh anggota-anggota sayap, tulang dada, gelang bahu, anggota-anggota gelang panggul, dan anggota-anggota tubuh bagian belakang. Lalu pada sistem rangka pada hewan amfibi itu saya ambil contoh, yaitu katak. Nah, pada katak itu penyokongnya itu merupakan endoskeleton lunak. Nah, jadi pada masa berudu ini tulangnya ini masih lunak. Nah, semakin seiringnya bertambah dewasa, maka tulang katak ini semakin keras. Selanjutnya sistem rangka pada reptil, saya ambil contoh yaitu kadal. Nah, pada reptil ini ada dua, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Nah, exoskeleton ini terbentuk dari epidermis, yaitu sisik. Lalu endoskeleton ini terdiri dari dua skelet, yaitu aksial dan apendikular. Lalu sistem rangka pada mamalia. Nah, sistem rangka pada mamalia ini terdiri dari 35 tulang tengkorak. Meskipun jumlahnya hanya 35, tetapi sistem tulang tengkorak pada mamalia ini lebih kuat dan lebih tebal. Lalu sistem rangka pada invertebrata. Lalu bagaimana sistem rangka pada invertebrata? Sistem rangka pada invertebrata saya ambil contoh, yaitu hewan arthropoda. Nah, hewan arthropoda ini memiliki sistem rangka exoskeleton, yaitu sistem rangka di luar tubuh. Nah, ini terbuat dari protein yang berlapis-lapis polipeptida yang disebut juga dengan kitin. Kita masuk di sistem pencernaan. Jadi apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan ini merupakan sistem yang memproses, mencerna, mengelola sari-sari berupa nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup. Lalu bagaimana sistem pencernaan pada hewan herbivora? Sistem pencernaan pada hewan herbivora ini pertama dari mulut, lalu lambung, dan usus halus. Nah, sistem pencernaan di usus halus ini merupakan sistem pencernaan paling utama, di mana
tumbuhan yang dimakan oleh hewan herbivora ini, nutrien dari tumbuhan ini akan diserap dan dicerna oleh hewan di tempatnya di usus halus. Lalu bagaimana dengan sistem pencernaan karnivora? Sistem pencernaan pada karnivora juga dari mulut, lalu dari lambung, dan dari usus halus. Nah, lalu sistem pencernaan pada aves, saya ambil contohnya yaitu ayam. Sistem pencernaannya itu yang pertama dari mulut, kerongkongan, baru ada tembolok. Habis dari tembolok, lalu ada lambung kelenjar, lambung pencernaan, usus halus, usus besar, rektum, dan kolaka. Lalu selanjutnya sistem pencernaan pada reptil. Nah, sistem pencernaan pada reptil itu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kolaka. Selanjutnya pada amfibi. Nah, pada amfibi ini sistem pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, usus, lalu kolaka. Selanjutnya sistem pencernaan pada Pisces. Nah, sistem pencernaan pada Pisces ini dari mulut, baru kerongkongan, baru usus, baru habis itu anus. Lalu kita masuk di bagian bagaimana sih proses sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada hewan yang pertama ada ingesti. Nah, di mana ingesti ini makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Setelah masuk dalam tahap ingesti, selanjutnya masuk ke dalam tahap pengunyahan, di mana hewan biasanya akan mengunyah makanan yang mereka makan itu agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga agar mudah dicerna ke tahap selanjutnya. Lalu masuk ke tahap pencernaan kimia. Nah, pada tahap pencernaan kimia ini nanti akan dihasilkan enzim dan kelenjar yang mencerna makanan tersebut. Lalu masuk ke tahap usus besar. Nah, pada tahap usus besar ini sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan mengalami proses pengeringan dan penggilingan lebih lanjut di bagian usus besar ini. Lalu ekskresi. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna tersebut akan diekskresikan, dikeluarkan melalui tubuh hewan, melalui anus dan rektum yang disebut juga dengan tinja. Lalu ke bagian apa saja sih macam-macam gangguan pencernaan pada hewan. Saya akan memberikan 3 contoh gangguan pencernaan pada hewan. Yang pertama ada diare. Nah, bukan hanya manusia saja yang dapat mengalami diare, ternyata hewan juga dapat mengalami diare. Lalu ada kencing batu dan dispepsia. Sekian saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.